pasal yang ke-6. Saya tidak akan baca semuanya, ya. Saya akan baca hanya beberapa ayat saja. 1 Korintus pasal 6, saya baca ayat 1, 2, 3 aja ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Sudah dapat? 1 Korintus pasal 6. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar? Dan bukankah pada orang-orang kudus? Atau tidak seharusnya terjemahan yang bagus ya? Tidak tahukah kamu? Oh, orang-orang kudus akan menghakimi dunia, dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidak berarti ayat 3, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Rizky, pimpin dalam. Mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini Bapak. Terima kasih telah mengumpulkan kami semua di sini Bapak. Dan kami siap untuk mendengar dan berikan mukse. Rohmu Bapak, aja pimpin Bapak. Amin. Topik hari ini yang kita kamu bahwa titik-titik apa itu? Kan begitu. Nah, topik kali ini saudara-saudara sangat menarik bagi kita untuk dipelajari, untuk merangsang pikiran kita supaya kita ingin mengetahuinya. Apakah kamu tahu bahwa kan begitu? Apa itu ya? Saya ingin tahu. Nah, manusia diciptakan oleh Allah menurut peta dan gambar Allah, mempunyai sifat-sifat yang kita miliki seperti Allah punya, kan? Salah satunya apa? Curiosity atau ingin tahu. Ingin tahu kan ya? Saudara perhatikan ya. Waktu kita masih baby ya, saudara tahu nggak? Kita tuh mulai berkembang pikiran kita ya. Anak kecil, baby itu ingin tahu segala sesuatu loh. Makanya dia nggak takut kemana-mana kan. Makanya orang tuanya, aduh, jangan, yang bahaya, justru dia ingin mau pergi ke sana. Makin kita bilang, no, 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 dia paling suka. Kenapa? Karena dia punya satu insting apa? Intuisi demi. Saya mau tahu, why no? Betul nggak? Tuhan berkata, Adam, jangan makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Ya, pohon yang ada di tengah-tengah. Semua pohon, buah-buahnya kamu boleh makan. Enggak. Tapi yang ini tidak boleh makan. Ya Tuhan. Sekali Tuhan ngomong berapa kali dengar? Tadi yang kita baca. 2. Harus lebih dari itu ya sebenarnya. Harus lebih 2. Tapi Hawa kan nggak dengar langsung dari Tuhan ya. Dia lakukan dari Adam. Bilang, ini nggak boleh ya. Oh iya, tapi setan datang, dia putar balik. Maka dia ingin tahu. Aku mau tahu. Diambil dan dimakan, jatuh ke dalam dosa. Nah, jadi tema hari ini kan, apakah kamu tahu bahwa kan begitu ya? Nah, saudara, kita sebagai orang-orang percaya ya enggak? Orang-orang Kristen Alkitabiah, kan begitu. Banyak yang tidak tahu, kemudian kita tahu, kan begitu. Waktu kita mulai percaya Tuhan, kenapa saya harus percaya? Kenapa begini, kan? Nah, saudara percaya, karena saudara mendengar dan saudara ikut kebaktian di mana, dan iman Anda bertumbuh. Pengetahuan iman, pengetahuan kebenaran bertumbuh, kan begitu? Ya enggak?
Anda baca Alkitab, Anda tidak ngerti. Engkau datang ke gereja, minta pendapat dari Pak Pendeta, kasih tahu. Bertumbuh kita, iman kita kan begitu. Oke. Nah, satu hal yang penting bagi kita, oke, bahwa orang yang percaya kepada Yesus adalah orang yang sangat beruntung dan berbahagia. Kenapa? Karena keselamatan yang kita dapatkan, keselamatan yang kita peroleh. Kenapa? Hanya melalui iman saja. Nah, ini banyak orang yang kan tidak tahu kan kita. Nah, kita selamat, Anda bisa percaya dan selamat. Selamat dan artinya saya yakin saya selamat. Dosa-dosa saya diampuni oleh Tuhan. Dan saya mendapatkan pengampunan. Kalau saya mati, saya pasti masuk surga. Nah, jadi kita orang yang sangat-sangat beruntung dan berbahagia. Karena kita mendapatkan keselamatan, tiket masuk surga. Nah, boleh saya analogi, tiket masuk surga karena iman. Bukan karena Anda dibaptis di gereja mendapat kartu baptisan. Bukan. Tapi karena iman pada Yesus. Bukan juga karena saya orang baik. Bukan juga karena saya berbuat baik. Saya melakukan kebajikan. Bukan. Karena apa? Karena saya mendapat itu tanpa saya bayar. Tanpa saya bayar dengan uang. Nggak perlu bayar uang. Nggak perlu bayar pakai lagi membawa korban domba. Seperti yang ada di perjanjian lama kan. Tiap tahun, tiap bulan, tiap saat kalau saya berdosa, saya bawa korban domba, disembelih di atas sebagai tanda pengampunan. Oh, kalau sebulan berapa ekor saya harus bayar? Saya kalau nggak punya uang gimana? Nah, kalau Tuhan tuh adil ya. Kalau kan Anda nggak punya uang untuk beli domba, boleh pakai burung kukur. Itu yang bagi orang-orang yang miskin, yang nggak mampu bayar. Dan Tuhan adil kan? Enggak. Dia tahu miskin nggak mau bayar. Boleh beli pakai kukur loh. Luar biasa. Nah, kita sekarang nggak pakai apa-apa lagi. Ya kan? Tidak perlu pakai bayar uang. Pakai emas, pakai perak. Oke? Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, kita sebagai orang percaya yang masih tinggal di dunia ini kan, saudara kita menghadapi apa? Keadaan dunia ini. Dunia yang bagaimana? Dunia yang penuh dengan apa? Ketidakpastian. Dunia yang penuh dengan kejahatan. Jahat nggak? Oh iya. Terjadi perang, terjadi pembunuhan, terjadi perkosaan, terjadi penculikan anak-anak di zaman ini. Wah, makanya kadang-kadang saya pikir cucu saya ini kalau nggak dijaga hati-hati gimana ya. Tiba-tiba kita gendong-gendong ada seorang tepuk tangan, poponya jadi bingung-bingung. Popo kan kita bilangnya popo. Ini orang tua yang suka dapat hipnotis paling gampang. Yang poponya. Kalau ke pasar bawa cucunya, wah, cucumu cakep, cakep. Ya, 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 ya. Saya gendong sebentar aja. Ya, 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 ya. Wah, lari. Itu banyak orang yang jahat mencuri orang. Makanya hati-hati. Nefnya, kamu harus hati-hati. Jangan ikut sembarang orang ya. Kami, oh, ya mami kamu suruh saya datang jemput kamu. Ikut saya, nanti saya kasih permen. Saya beliin kue, saya beli itu. Dibawa lari deh kamu. Hati-hati. Tidak boleh kemana-mana. Gitu ya. Oke? Nah, jadi begini, saudara. Kita ini orang Kristen, orang percaya yang telah selamat. Kita kan masih di dunia. Kita menghadapi berbagai macam tantangan, berbagai macam-macam kesulitan. Dan diingat, kita juga menghadapi masalah pengajaran-pengajaran, doktrin-doktrin yang ada di gereja. Saudara tahu zaman sekarang muncul banyak sekali gereja. Muncul banyak sekali pengajaran. Pengajaran bagaimana? Kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak mendapat pengajaran yang benar, kita dengar kata orang, nah kita hanyut deh, hilang. Kenapa? Sepertinya ajarannya bagus, masuk akal. Tetapi tidak sesuai dengan pengajaran para rasul. Kenapa kita bilang para rasul ya? Karena rasul-rasul itu yang terima ajaran dari Tuhan Yesus. Mereka yang pergi memberitakan Injil. Mereka yang pergi mendirikan gereja.
Mereka yang mengajar kepada orang. Ya kan? Dan Rasul. Yesus kan nggak langsung datang. Kamu dengar ya. Jangan, Yesus kan dari surga. Itu nggak? Yang mengajarkan pengajaran Yesus siapa? Para Rasul. Siapa dia? Petrus, Yohanes. Yang paling hebat yang kita lihat di perjanjian baru ini. Rasul Paulus. Saudara tahu nggak? Di tengah-tengah gereja zaman ini. Rasul di antara rasul yang paling dibenci orang Kristen zaman ini, saudara tahu? Rasul Paulus. Kenapa? Mereka dulu, Paulus mengajar ajaran yang salah. Kenapa? Kenapa perempuan tidak boleh jadi gembala? Wah, dia tuduh Paulus. Justru sekarang, tanya gereja-gereja yang dulunya yang bagus, yang mengajar doktrin yang bagus, dasar-dasar pengajaran yang bagus. Tetapi sekarang berubah karena perkembangan ilmu pengetahuan, ilmu filsafat berkembang, ilmu sosial berkembang, ilmu apa nama itu istilahnya, emansipasi perempuan berkembang. Masa kan perempuan tidak boleh jadi gembala jemaat? Dia bisa jadi queen, dia bisa jadi presiden. Kenapa perempuan tidak bisa katanya? Mereka mulai perbandingkan antara ya jabatan gereja dengan jabatan yang ada di dunia ini. Beda. Jabatan rohani dengan jabatan duniawi beda. Perempuan bisa jadi queen. Siapa yang menjadi queen? Esther menjadi queen di pembuangan kan? Esther orang Yahudi. Nah, saudara, ya, Megawati pernah jadi presiden, bapaknya dulu presiden, ya kan, yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kemudian dia menjadi presiden 2 tahun. 2 tahun Megawati. Oh, boleh. Mereka serang itu boleh. Kenapa? Itu perempuan nggak boleh. Kalau bilang nggak boleh. Tidak boleh mengambil otoritasnya laki-laki yang ada di gereja sebagai gembala. Wanita boleh melayani Tuhan. Tapi tidak boleh mengambil jabatan itu. Oke? Nah, sudah banyak hal yang terjadi di kalangan Kristen ya, di dalam gereja. Kita menghadapi berbagai macam pengajaran-pengajaran yang tidak sehat, Paulus bilang. Tidak ada berdasar lagi kepada Alkitab, tapi mereka mengajarkan berdasarkan kepada ideologi manusia, filosofi manusia. Begini saya kasih tahu. Banyak pendeta yang hebat-hebat di Amerika. Mereka membangun namanya mega church. Rick Warren. Wow, siapa tidak tahu. Bukunya sangat laris di antara gereja evangelikal. The purpose. Ada namanya istilah purpose of the church. Itu apa dia? Itu sangat laku diterjemahkan dalam berbagai macam-macam bahasa. Saya pernah ikut dia punya satu kali pertemuan dia di hotel di sana. Dia membagikan buku ini bisa membantu orang-orang bisa bertumbuh katanya. Tapi saya sudah tahu latar belakang dia. Kenapa? Karena pengajaran dia itu, ya saudara, gini caranya. Dia mengambil ayat firman Tuhan, lalu dia terjemahkan itu melalui dia punya ideologi. Dia punya pikiran. Jadi ayat firman Tuhan harus disesuaikan dengan apa yang dia pikir. Lalu dia implementasikan, aplikasikan. Dia tidak mencari ayat ini sebenarnya apa yang Tuhan Yesus mau kita tahu. Ingin kita mau selidiki, mau tahu. Itu yang tidak diajar. Karena sepertinya bagus. Makanya di gereja Tionghoa, mereka semua pakai ini. Termasuk dulu gereja GPB mereka pakai. Saya sih ya nggak usah. Saya hanya senyum-senyum terketawa-ketawa. Kenapa? Saya tahu. Dari belakang, latar belakang cara dia tuh menjelaskan ayat firman Tuhan itu. Nah, jadi banyak sekali orang yang pintar ngomong. Punya pengetahuan benar. Pintar ngomong mereka kata. Kenapa? Karena mereka menyutip ayat itu supaya seolah-olah itu berasal Alkitab, tetapi dia coba untuk menjelaskan ini pakai dia punya ideologi. Kita pakai dia punya view.
Makanya banyak orang Kristen tuh nggak sadar gitu. Apalagi pakai filosofi, senang orang. Wah, sepertinya masuk akal ya. Tapi itu menggeserkan ayat firman Tuhan jauh. Bukan lagi berdasarkan kepada apa yang ingin disampaikan oleh ayat firman Tuhan. Makanya lama-kelamaan banyak gereja yang mega church split dan jatuh ke dalam doktrin yang tidak sehat. Maka itu gerejanya Rick Warren, dia punya gereja besar, karena dia mengangkat wanita jadi gembala, akhirnya gerejanya dikeluarkan oleh Southern Baptist Church. You go out. Itu bukan milik kami lagi katanya. Nah, dia sih nggak apa-apa lah. Karena apa? Dia sudah kaya. Buku aja 50 juta aja buku Exclamper yang dia jual itu dia udah kaya. Dia nggak usah digaji oleh gereja. Karena dia sudah kaya raya melalui penjualan bukunya. Rick Warren. Luar biasa. Oke. Nah, masih banyak yang lain-lain ya, saudara ya. Oke, banyak lagi. Nah, kita sebagai orang Kristen ingin mempelajari kebenaran firman Tuhan. Oke. Nah, seperti yang telah kita pelajari, saudara, surat Korintus ya. Kemarin kan kita sudah selesai di pasal 16 kan. Nah, dari pasal 1 sampai selesai, kita kan sudah pelajari ya bahwa satu-satunya gereja yang banyak mengalami problema, masalah, itu adalah gereja Korintus. Benar, dari awal mereka sudah. Nah, Paulus ingin mengekspos kesalahan mereka, kekeliruan mereka, supaya kembali lagi ke jalur yang benar. Jangan pakai lagi hikmat manusia, tapi harus pakai hikmat dari surga untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Ya kan? Seperti contohnya, masalah yang terjadi di Korintus. Ada yang pro Petrus, ada yang pro Paulus. Dalam Kristus masa ada pro sana pro sini banyak. Maka perbedaan, kami semua itu pelayan Tuhan. Kami sama-sama orang yang memberitakan Injil kebenaran. Ya? Jangan pro sana pro sini. Kita harus apa? Harusnya kita pro Yesus namanya kan itu kan. Ya, kalau di Indonesia kan ada grup-grupnya partai kan, ini pro Jokowi, ya nah, ini pro siapa, ini pro siapa, oh itu partai. Betul, tapi dalam kekristenan kita harus follow Jesus Christ. Itu yang benar. Makanya Paulus bilang, follow us and follow Jesus. You must follow. Nah, kan gitu. Kita follower of Christ, bukan follower man. Yang ikut saya. Ikut Yesus. Gitu? Nah, banyak yang dia bongkar itu kesalahan yang terjadi di Korintus ya. Mengenai apa lagi? Ya, mengenai hikmat. You pakai hikmat. You sok-sok pinter ya. Nah, kenapa orang Korintus tuh di situ tuh banyak muncul filosofi yang terkenal, yang luar biasa pintar dari Yunani. Oh, itu. Jadi Korintus itu kota-kota masa itu memang kota-kota yang banyak mencetak filsuf yang hebat-hebat yang masih dipakai itu pengetahuannya ya. Oke. Nah, kemudian masalah mengenai bahasa roh, ya, persembahan makanan dan sebagainya, masalah perceraian, ya, itu masalah yang ada di Korintus dan masalah doktrin mengenai kematian dan kebangkitan Yesus. Ada yang nggak percaya. Nah, makanya Injil yang telah kuberikan paling penting, Yesus telah mati sesuai dengan kitab suci. Yesus hidup kembali sesuai dengan kitab suci. Tanpa kebangkitan Yesus, imanmu sia-sia. Percuma kita duduk sini. Percuma kita jadi orang Kristen. Nah, ini banyak yang Tuhan, yang Yesus, yang Paulus, ya bongkar, expose ya kesalahan-kesalahan supaya kembali. Mengenai perjamuan Tuhan pun mereka juga salah, ya kan? Diperbaiki. Nah, pada hari ini, saudara-saudara, di dalam surat Korintus ada 10 kali kalimat yang sama yang dipakai oleh Rasul Paulus. Apakah kamu tidak tahu bahwa? Kenapa dia memakai kata ulang-ulang sampai 10 kali? Ini serius, ini penting. Untuk orang Korintus pada zamannya tentu penting bagi kita untuk zaman sekarang. Apakah kamu tidak tahu? Kan begitu. Nah, Paulus itu orang Kristen
Supaya harus belajar, harus tahu apa yang dia sampaikan. Oke? Nah, yang pertama, orang Kristen yang percaya, dia harus tahu. Nah, ini saya dapat dari 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dulu ya. Nah, kita balik. Tadi kan pasal 6. Nah, sekarang kita lihat 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16. Dia mengatakan demikian ya. Ya. Ini terjemahan TB ya. Harusnya terjemahan bagus. Ya, do you not know? Nah, bahasa Inggris kan. Apakah kamu tidak tahu? Ya, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Nah, ini Paulus mengatakan kan, orang Kristen, orang yang percaya dan diselamatkan, kita harus tahu yang pertama katanya. Kamu adalah bait apa? Di sini bilang apa? Disebut bait Allah. Bait Allah itu adalah di mana Roh Kudus, ya kan? Roh Allah diam di dalam hati kamu. Ya. Wah, puji Tuhan, Saudara. Ya betapa banyak orang tidak sadar, orang Kristen ya, hanya percaya Tuhan Yesus. Ke gereja nggak tahu dia adalah bait Allah. Nah, zaman dulu sebelum Yesus datang ke dunia, orang Yahudi kalau mau sembahyang, mau persembahkan korban, pergi ke mana? Ke pertama dulu pergi ke tabernakel yang bisa pindah-pindah, ya nggak? Terbagian tabernakel kemana-mana mereka ikut terus, ya kan? Kemudian dia dibangun lagi tabernakel yang sudah menetap di zamannya Samuel. Kemudian Daud jadi raja, dia bilang, aku harus bangun rumah Tuhan di Yerusalem. Itu permanen. Baru orang Yahudi dari seluruh dunia, mereka terpencar pergi ke sana untuk sembahyang, menyembah Tuhan. Termasuk yang itu sida-sida tuh, orang Afrika yang menjadi Judaisme. Ya kan? Sembahyang ke bait suci. Nah, itu ada bait suci permanen. Oke. Nah, setelah bait sucinya hilang, dihancurkan Romawi, ya. Sebelum itu Yesus sudah bilang mengatakan apa? Telah tiba saatnya penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa di dalam apa? Dalam roh dan kebenaran. Itu di Yohanes pasal yang keempat. Nah, sekarang kita perlu menyembah Tuhan di mana? Di bait suci? Di gereja? Enggak, di mana-mana. Kenapa? Karena kita semua adalah bait Allah. Bait suci di mana Roh tinggal dalam hati kita. Puji Tuhan. Berarti saudara dan saya punya Roh Kudus enggak? Punya dong. Punya. Oh Pak, ini kata pendeta yang sebelah sana. Orang yang tidak bisa berbahasa roh, belum punya roh katanya. Betul nggak? Ada nggak yang ngomong begitu? Ini nggak sesuai dengan Alkitab, tidak sesuai dengan apa? Pengajaran Rasul. Ya kan? Ya kan jelas kan? Nggak sesuai. Oh, kamu nggak bisa begini, gini, belum punya roh. Ini ngomong sama saya. Alkitab ngomong. Ada Roh Kudus nggak? Orang yang percaya, baik Allah bukan? Roh Kudus tinggal bukan? Ya, ayat ini ngomong. Bukan saya yang ngomong. Nah, itu yang pertama. Oke? Nah, Paulus bilang, apakah kamu tidak tahu? Nah, sekarang kamu mau tahu nggak? Saya mau tahu. Sekarang saya sudah tahu. Saya adalah bait Allah atau bait Roh Kudus. Iya dong. Nah, oke, itu yang pertama. Yang kedua ini untuk orang Korintus pada zaman itu ya. Mari kita lihat di 1 Korintus pasal 5. Nah, pasal 5. Ini kita lihat pasal 5 ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, oke? Ayat yang ke-6 ya. Oke. Kemegahanmu tidak baik. Kemegahan itu kesombonganmu ya. Yuk, tinggikan diri. Tidak tahukah kamu? Nah, ada kata lagi. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit lagi menghamiri seluruh adonan. Ya kan? Adonan, menghamiri adonan. Nah, Paulus mengatakan, kalau kamu sombong ya, kamu akan celaka. Akan hancur.
Jadi ragi di konteks ini, saudara-saudara, adalah mengenai tentang kesombongan, kecongkakan orang. Itu bahaya. Nah, Yesus pernah memakai kata ragi. Ragi menunjukkan adalah ajaran sesat, ajaran salah. Ya, saudara bisa lihat ya, di mana Yesus berkata di Matius 16, Markus 8, Lukas 12, dia berkata kepada murid-muridnya, waspadalah terhadap ragi orang Farisi. Apa maksud ragi orang Farisi? Ragi itu artinya apa? Orang Farisi itu adalah ajaran Farisi yang salah itu. Nah, itu adalah ragi. Nah, di dalam konteks ini ragi mengenai kesombongan. Nah, Amsal mengatakan, kecongkakan mendahului kehancuran. Betul nggak? Yes. Maka itu kalau kita congkak, ya Tuhan nggak senang. Marah. Orang Korintus, kami hebat, kami sudah tahu segalanya. Ah, kamu sudah mulai tahu segalanya, itu kesombongan. Akan menghancurkan tiap orang. Jangan sombong kan, harusnya apa? Rendah hati. Betul. Nah, kalau mau sombong boleh, Paulus bilang. Sombong di dalam Kristus. Paulus mengatakan apa? Kamu harus sombong ya? Harus sombong. Saya sombong. Saya menggahkan diri di dalam Kristus. Kenapa? Saya menderita bagi Kristus. Oh ya, saya melakukan sesuatu untuk Kristus. Ah, boleh sombong itu. Kalau sombong, saya punya pengetahuan besar. Kalau sombong, saya punya gereja besar. Saya sombong, saya pintar. Saya sombong. Juta orang sudah mendengar saya khotbah. Itu Anda tunjukkan sombong. Sudah? Kesombongan congkak dengan diri. Kalau bilang itu seperti ragu. Yang menghamirkan, merusak diri kita. Tentu orang lain. Itu yang kedua ya. Yang ketiga. Kita balik ke 1 Korintus pasal 6. Nah, di Korintus pasal 6 itu banyak sekali yang mengenai apakah kamu tidak tahu? Nah, Paulus ini pandegaskan kembali. Oke. Nah, di Korintus pasal yang ke-6 sekarang kita lihat yang ayat kedua. Nah, yang tadi kita baca. Mari kita lihat ya, yang kedua, oke? Pakai atau lagi. Tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Oh, tadi dalam ayat 1 kan ada banyak orang Kristen ya. Marah sama teman saudara seiman. Kalau begitu, ayo, mari kita pergi pengadilan. Mari saya suruh kamu, saya tuntut kamu, cari pengadilan di luar gereja, maksudnya di luar orang-orang kudus. Pergi ke sana. Padahal orang-orang dunia itu memperlakukan orang nggak adil. You cari mereka. Makanya terjadilah pengadilan yang tidak fair, yang tidak adil. Siapa yang banyak duit yang menang. Ya kan? Ya itu kan? Iya, realitas. Realita. You banyak duit, banyak pengaruh, bisa lolos. Hukumnya pendek, ya kan? Kalau orang miskin, hukumnya berat. Ada orang yang curi ayam babak belur. Orang yang curi uang negara, milik, hukumnya berapa? 6 tahun. Menjalankan 3 tahun, lepas. Duitnya banyak di bank. Kasihan tuh orang yang nyolong-nyolong mangga, ayam, hukumnya kasihan ya. Ada nggak? Not fair, tidak adil. Nah, kalau bilang, tahu nggak kamu katanya ya, bahwa siapa? Orang-orang kudus akan menjadi hakim, menghakimi maksudnya, menghakimi dunia ini. Kapan? Bukan sekarang. Nanti satu hari di dalam kerajaan Yesus, kerajaan milenium. Nah, kemudian dia teruskan lagi di ayat yang ketiga. Di ayat ketiga, mari kita lihat. Bertanya lagi. Tidak tahukah kamu tahu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Bayangkan. Orang-orang kudus, satu, menghakimi dunia, kemudian dia akan menghakimi malaikat-malaikat. Wih, hebat juga orang Kristen ya, orang kudus ya. Menghakimi malaikat, gimana caranya menghakimi malaikat? Bagaimana? Bukan sekarang di dunia ini. Nanti di dalam kerajaan Yesus Kristus. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa kita akan menjadi hakim dunia. Dengan menghakimi dunia. Nah, saudara bisa lihat itu ya, saudara-saudara ya. Mengenai menghakimi dunia ini ya, sudah jelas.
ya bahwa satu hari orang Kristen akan bersama-sama dengan Yesus dalam kerajaan menghakimi dunia ini. Nah, kenapa? Penghakiman Yesus itu yang paling fair. Dan menghakimi malaikat juga paling fair nanti di kerajaan Yesus sendiri. Saudara, di dunia ini mau mencari hakim yang adil-adil itu sangat langka sekali. Mungkin saudara pernah dengar ya, satu hakim yang sangat viral di dunia ini barusan meninggal dunia bulan Agustus yang lalu. Namanya Frank Caprio. Pernah dengar nggak di YouTube-nya? Seorang sudah tua, dia umur 88 tahun meninggal barusan ya. Dia sangat terkenal dan viral. Kalau dia menghakimi seseorang ya, wah dia sangat-sangat mau tahu kenapa alasan dan sebagainya. Akhirnya dia dibebaskan dari tuntutan. Hebat dia. Orang memuji dia. Karena ada alasan tertentu. Dia menghakimi orang katanya dia bilang begini, ya. Saya memakai baju hakim ini, ya, saya tidak memakai lencana kehakiman saya. Tetapi saya memakai baju hakim ini adalah memakai hati saya katanya. Nah, ini yang terkenal bahasanya kan. Ya, kalau bahasa Inggrisnya begini dibilang, I don't wear a badge atau lencana under my robe. I wear a hat under my robe. Orang semua memuji dia. Sangat-sangat adil. Dia memperlakukan orang dengan baik. Makanya dia terkenal. Sampai Raja Arab mengundang dia ke Arab Saudi sebelum dia mati. Karena dia saking terkenal. Seorang hakim yang baik. Moral tinggi dan bagus gitu ya. Memang langka, saudara. Tetapi dari semua itu, bahwa kita punya hakim yang agung, yang adil. Yaitu Tuhan Yesus. Nah, satu hari kita akan menghakimi dunia. Juga menghakimi malaikat-malaikat ini. Seperti begini. Kita sebagai menghakimnya. Kalau di Amerika itu ada hakim yang memutuskan, tapi di antara hakim itu ada namanya juri. Nah, juri yang akan memutuskan jiwa apa namanya? Guilty or not guilty. Tapi hakim akan memutuskan orang ini betul nggak? Guilty or not guilty. Nah, jadi kita nanti sebagai orang-orang Kristen di bawah pemerintahan Tuhan Yesus, kita akan disebut juri. Dan yang mengendali semuanya adalah Yesus. Karena Yesus adalah hakim agung. Nah, kita adalah seolah-olah pembantunya Yesus menghakimi dunia dan menghakimi malaikat-malaikat. Bayangkan malaikat dihakimi loh. Siapa malaikat? Malaikat di sini adalah mereka yang berdosa, yang jatuh ke dalam dosa, yang ikut Lucifer itu memberontak melawan Tuhan. Nah, itu kita akan hakimi mereka. Bayangkan saudara. Mungkin Anda belum pernah dengar ini ya. Alkitab memang kita akan menghakimi malaikat-malaikat luar biasa yang Paulus yang ngomong loh di ayat yang ketiga kan tadi kan. Oke. Kemudian kita lihat lagi. Yang berikutnya, apakah kamu tidak tahu bahwa orang-orang yang melakukan amoral itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Nah, kita lihat ayat 9. Pasal 6 tadi kan, ayat 9 ya. Nah, ayat 9 mari kita lihat. Tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburi, pencuri, kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya itu pastilah. Sudah pasti, saudara-saudara. Nah, orang-orang gini kan nggak lahir baru punya orang. Bagaimana bisa dapat warisan atau bagian dalam kerajaan? Nggak mungkin. Nah, ada penjelasannya di dalam ayat 11. Dan beberapa orang di antara kamu demikian dahulu. Beberapa antara ya. Tapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Gimana kita sucikan? Ya percaya Tuhan Yesus. Darah Yesus menyucikan kita. Kan gitu. Kamu telah dikuduskan. Oh ya, kudus itu sanktifikasi. Tiap hari pikiran kita dikuduskan oleh apa? Firman Tuhan. Kan? Itu sanktifikasi. Oke. Nah, kamu telah dibenarkan. Ya, saya dibenarkan oleh hakim. Tadi jangan salah. Sekarang dia sudah percaya Yesus. Dibenarkan. Puji Tuhan. Tuhan membenarkan kita karena apa? Karena Yesus Kristus. Di mana saya mentaruhkan iman saya kepada Yesus. Maka you are justified by faith.
Karena percaya kepada Yesus Kristus. Nah, dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Puji Tuhan. Itu kan masalah rohani kan? Ya, dibenarkan kan? Kan nggak bisa dilihat. Dia kan mendengarkan. Nah, ini kan masalah spiritual. Enggak, kita dilahirkan baru. Kita dibenarkan, kita disucikan. Dikuduskan itu namanya sanktifikasi itu. Kita sebagai orang Kristen di dunia ini kan, kita pikiran kita masih pikir dunia, disucikan, dikuduskan oleh firman Tuhan. Ya, supaya hidup kita makin hari makin kudus di hadapan Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Oke? Nah, kemudian lagi ada lagi. Di ayat yang ke-15. Mari kita lihat ayat yang ke-15. Oke. Ayat ke-15. Nah, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Nah, saya orang Kristen, saya yang telah percaya, saya yang telah born again Kristen, saya disebut anggota tubuh Kristus. Ini gimana nih Pak Pendeta? Saya ini anggotanya GBIA. GBA lah, oke. GBA Galili di sini. Berarti saya anggota Jumat di sini ya. Yes, benar. Nah, misalnya kalau saya tidak di sini lagi, saya masih anggota di sini nggak? Sedangkan saya sudah pindah ke Pulau Jawa, pulau di luar Pulau Jawa sana. Apakah saya masih ya? Ya, secara saudara seiman masih terikat. Kalau dia ke sana, dia menjadi anggota yang baru. Ya? Nah, semisalnya kalau dia berdosa, betul nggak? Apakah dia akan dipotong, tidak menjadi lagi anggota? Tidak. Dimanapun dia berada, dia tetap anggota Kristus, betul nggak? Apakah dia mau di gereja mana, di mana? Dia tetap masih anggota apa? Anggota tubuh Kristus kan? Ya di sini katakan demikian, betul nggak? Tidak tahu kamu anggota Kristus? Iya. Nah, disinilah kita lihat bahwa kita adalah bait suci, bait Roh Kudus tinggal kan, betul kan? Kemudian kita adalah apa lagi? Kita orang yang menjadi apa namanya? Akan bersama dengan Kristus menjadi hakim, ya kan? Terus ada lagi kita adalah orang-orang yang mendapatkan warisan karena kita percaya kepada Kristus. Kemudian kita ini adalah anggota tubuh Kristus, kan begitu. Nah, ini sebenarnya menjaminkan akan keselamatan diri kita. Bahwa keselamatan kita tuh nggak mungkin bisa hilang punya. Sekalipun Anda bisa hilang dari satu anggota gereja, tapi Anda nggak mungkin bisa hilang dari menjadi anggota tubuh Kristus. Nggak mungkin. Tapi kan ada yang mengajar, kan? Keselamatan bisa hilang, kan? Tidak ada kan? Hilang katanya. Nah, kalau ayat ini sangat jelas. Kamu anggota Kristus, atau anggota tubuh Kristus. Nggak mungkin bisa hilang punya. Dimanapun kita berada. Oke? Nah, itu yang kita pelajari. Oke? Kemudian kita lihat lagi. Ya. Kita lihat lagi di ayat 19. Nah, ayat 19. Diulangi lagi di ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Nah, sama dengan yang tadi ya, umumnya. Yang diam di dalammu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, tubuh kita ini tubuhnya bait suci, bait Roh Kudus, kita telah dibayar dengan harga yang sudah lunas oleh Tuhan Yesus. Maka itu artinya kamu bukan milik kamu lagi sendiri. Tapi kita adalah milik siapa? Kristus. Nah, di sini memberikan kita keyakinan, kepastian. Kalau saya milik Kristus, selamanya saya milik siapa? Milik Kristus dong. Nggak bisa dijadikan milik orang lain. Nah, ini cuma menjamin akan keselamatan kita. Saudara dan saya milik Kristus. Oke. Nah, kemudian yang terakhir. Oke. Kita lihat di ayat yang kita loncat lagi ke ayat berikutnya ya. Di Korintus pasal yang ke-9 13. Nah, ini ada kata lagi, kalimat yang sama. Ayat 13. Pasal 9 ayat 13. Mari kita lihat. Oke. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus
mendapat penghidupannya dari tempat kudus. Dan bahwa mereka yang melayani mesbah mendapat bagian mereka dari mesbah itu. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberita Injil. Nah, ini begini, Paulus ingin jelaskan. Setiap orang hamba Tuhan yang melayani dimanapun juga, dia punya hak untuk mendapatkan kehidupannya. Itu aja. Ya, jemaat harus dukung, sokong atau memberikan finansial kepada mereka yang melayaninya. Nah, tapi Paulus dia tidak mau memberatkan jemaatnya. Maka itu Paulus dia pergi kemana? Dia menjadi apa? Tent maker. Tent maker. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhannya sehari. Tapi ada jemaat yang mendukungnya? Ada. Ada. Nah, itu Paulus. Oke. Kemudian yang terakhir. Kita lihat di ayat 24. 1 Korintus 9:24. Nah, ini terakhir ya. Oke. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Wah. Kenapa Paulus mengatakan demikian? Kenapa harus berlari? Kenapa harus berlomba-lomba, berlari-lari untuk mendapatkan hadiah? Nah, begini saudara-saudara ya. Kita diingatkan, jangan kita hanya mau masuk surga aja enak. Enak kan? Oh, pokoknya aku masuk surga. Nah, Anda masuk surga sih ya puji Tuhan. Karena Anda percaya Yesus kan. Tetapi kita harus juga punya satu keinginan ya. Bahwa saya nanti masuk surga, saya mau dapat hadiah. Nah, hadiah apa aja? Sesuai dengan perbuatan kita. Maka dia analogikan dengan orang yang berlomba-lomba. Gitu? Ya, orang Kristen dunia ini harus berlomba-lomba supaya kita mendapat hadiah. Betul nggak? Artinya harus rajin, harus mau melayani Tuhan, ya kan? Berbuat sesuatu Tuhan Yesus supaya dapat hadiah di surga nanti. Ya? Nah, saudara tahu nggak? Sebenarnya kita sudah mendapat hadiah yang terbesar. Hadiah apa itu? Anugerah. The gift of God through Jesus Christ. Itu keselamatan tanpa bayar, tanpa kamu berlari-lari. Nah, setelah percaya Tuhan, kita harus mendapatkan hadiah. Hadiah apa? Sesuai dengan perbuatan kita kan? Harus dapat hadiah. Nah, dalam gelanggang olahraga kan hanya dapat satu orang yang dapat hadiah ya. Kalau Olimpiade biasanya nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 ya. Dapat hadiah kan? Betul. Nah, jadi begini, dia bilang hanya satu aja, betul. Satu aja ya. Satu dalam arti begini, orang yang berlari-lari, orang yang pertama kali mencapai sana, dia menang istilahnya, dia mendapat hadiah. Ya. Tapi ada orang juga lari-lari, dia juga finish, tapi dia tidak dapat apa. Masuk juga surga gitu loh. Hanya tidak mendapat sesuatu reward di surga. Nah, Paulus ingin supaya orang percaya, mari kita juga mau supaya mendapatkan hadiah yang Tuhan siapkan bagi kita. Supaya nama Yesus dimuliakan. Wah, anak ini baik. Hai hambaku yang setia. Welcome katanya. Kan senang kan? Mari masuklah. Nah, puji Tuhan. Nah, kiranya hari ini renungan kita. Apakah kamu tidak tahu bahwa apa yang telah kita pelajari supaya iman bertambah, supaya kita boleh menjadi orang Kristen yang memiliki pengetahuan kebenaran yang benar melalui Alkitab. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Silakan Nathan berdoa. Bapak yang sudah, terima kasih.